crazy busy. Hidup terasa begitu sibuk. Bekerja, mengurus rumah, pelayanan di gereja, waktu lembur di kantor, pergi liburan, rentetan permintaan, dan banyak hal lainnya membuat kita merasa letih dan kewalahan. Hidup di zaman seperti ini memaksa kita untuk bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Sungguh padat. Bisa dibilang bahwa kebutuhan, tanggung jawab, dan ambisi kita jauh melebihi dari apa yang bisa kita tangani sehari-hari. Seakan-akan 24 jam satu hari itu tidak pernah cukup. Sadar atau tidak, ada bahaya besar yang akan menyerang kehidupan kita yang begitu padat dan sibuk. Apakah yang akan terserang? Kehidupan rohani. Ya, kehidupan rohani kita sedang dalam bahaya. Saat keseharian menjadi terlalu sibuk, yang terancam rusak dan hancur adalah jiwa kita sendiri. Hidup yang terlalu sibuk membuat manusia cenderung merasa tidak tenang, tidak sabar, dan cepat untuk menjadi marah karena hal-hal kecil. Bagaimana dengan dinamika rohani? Manusia di dalam relasinya dengan Allah cenderung melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan untuk Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bahwa kehidupan yang terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting terjadi karena diri kita sendiri yang sering berkata ya kepada banyak hal yang ingin untuk kita lakukan. Kenapa kita cenderung berkata ya untuk melakukan hal ini dan itu? 2 alasan. Yang pertama, karena takut merasa ditolak oleh orang lain. Dan yang kedua adalah karena keinginan untuk orang lain lebih menyukai diri kita. Terlalu banyak hal-hal duniawi yang menyita banyak waktu dan membuat kita merasa sudah menjalani hidup yang produktif. Padahal sebenarnya perlahan-lahan kita kehilangan esensi dari tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan terjadi dalam hidup kita. Kesibukan juga memunculkan satu kecenderungan untuk menjadi sombong dan terlalu percaya diri kepada kemampuan pribadi. Bahkan ingin untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa saya sanggup. Coba jawab 2 pertanyaan berikut ini untuk melihat apakah kita sudah menjadi pribadi yang sombong di tengah-tengah kesibukan kita. Apakah yang memotivasi saya untuk berkata ya kepada segala hal yang ditawarkan? Apakah saya mencoba membuat diri saya terlihat baik? Lawan dari kata kesibukan yang berlebihan bukanlah kemalasan, tetapi mematikan kesombongan. Menerima keterbatasan diri dan percaya kepada penyediaan Allah. Mari sama-sama pikirkan, apakah yang sebenarnya Tuhan harapkan untuk kita lakukan dalam hidup yang hanya satu kali ini? Untuk sebagian besar orang, semua kesempatan yang datang kepada mereka sering dilihat sebagai suatu keharusan. Berkata ya untuk melakukan hal ini, berkata ya untuk melakukan hal itu. Padahal, mungkin hal-hal tersebut di luar dari kemampuan kita. Ujung-ujungnya, kita malah sibuk dengan hal-hal yang Tuhan tidak suruh untuk lakukan. Kehidupan Tuhan Yesus Kristus saat Dia menjadi manusia, Dia tidak mencoba untuk melakukan semua hal, tapi Dia melakukan semua kehendak Bapa di surga. Kristus mengerti prioritasnya dan melakukannya dengan setia. Dia dengan tegas dan fokus kepada misinya di dunia ini tidak terganggu sama sekali dengan hal-hal yang kecil. Jika seseorang sudah benar-benar menuhankan Kristus dalam hidupnya, orang tersebut akan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak peka terhadap hal ini, maka kita tidak bisa melayani Dia secara efektif. Jadilah seperti Maria, bukan Marta. Dalam Lukas 10 ayat 38-42, Tuhan Yesus memberikan satu nasihat tentang fokus dalam hidup ini. Pada ayat yang ke-42 dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Persekutuan dengan Allah dalam firman dan doa adalah hal yang harus terus manusia kejar, karena ini adalah anugerah rohani yang paling besar. Apakah kesibukan sehari-hari telah menggeser hal yang paling berharga dalam hidup kita?
Kristus adalah satu-satunya sumber kelegaan yang sejati bagi beban dari setiap kesibukan hidup kita. Jika saat ini kita merasa letih dan sangat sibuk, satu hal yang memberikan kesegaran bagi kehidupan rohani kita adalah ketaatan di dalam firman-Nya. Diam dan tenang di bawah kakinya untuk berdoa. Kristus adalah satu-satunya pribadi yang kuat untuk menarik kita dari kesibukan-kesibukan hidup yang secara bertahap mengeringkan jiwa manusia. Seperti ada tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.